Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdani. Kali ini kita akan membicarakan berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Ustadz Farid Oqbah ya. Jadi ini yang sekarang lagi hangat ya, yaitu penangkapan Ustadz Farid Oqbah. Dan ini ada berita dari Gala Media yang menyebutkan ya, sebelum Ustadz Farid Oqbah itu ditangkap, itu ternyata sempat menyambangi istana ya, dan sempat menasehati Jokowi 5 hal ya. Apa saja itu? Mari kita baca dulu berita dari Gala Media. Dengan judul Sebelum Ditangkap Densus 88, Ustadz Farid Oqbah sempat sambangi Istana Negara dan nasihati Jokowi 5 hal. Gala Media. Masyarakat dihebohkan dengan penangkapan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustadz Farid Oqbah oleh Densus 88 Anti Teror. Diketahui Ustadz Farid Oqbah ditangkap Densus 88 Anti Teror di kediamannya di daerah Bekasi usai menunaikan sholat subuh Selasa 16 November 2021. Kepala Bagian Penerangan Kabag Penum Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Farid Oqbah terlibat dalam kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Menurutnya, Farid Oqbah merupakan sesepuh kelompok teroris JI yang juga anggota Dewan Syariah LAS BM Abdurrahman bin Auf. Ahmad Ramadan juga mengatakan Farid Oqbah terbukti pernah menyalurkan dana sekitar 10 juta untuk Perisai Nusantara Esa di tahun 2018. Ya, jadi karena menyalurkan dana sekitar 10 juta ya. Di tahun 2018 yang bersangkutan memberikan uang tunai 10 juta untuk Perisai Nusantara Esa, ujarnya kepada wartawan. Seperti diketahui, LAS BM Abdurrahman bin Auf dan Perisai Nusantara Esa merupakan dua lembaga di bawah naungan kelompok teroris JI. LAS BM Abdurrahman bin Auf merupakan lembaga amil zakat yang beberapa waktu lalu terbongkar identitasnya pasca penangkapan teroris di Lampung. Sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan sayap organisasi kelompok teroris JI dalam bidang advokasi. Penangkapan Farid Oqbah oleh Densus 88 Anti Teror ini tentunya sangat mengejutkan publik. Pasalnya selama ini ia lebih dikenal masyarakat lewat ceramah-ceramahnya yang membongkar aliran-aliran sesat. Gala Media juga menemukan temuan baru perihal Ustadz Farid Oqbah yang kini ditangkap Densus 88 Anti Teror dan menjadi terduga teroris itu. Temuan baru itu terkait Ustadz Farid Oqbah yang ternyata pernah menyambangi Istana Negara dan bertemu Presiden Jokowi jauh sebelum ia ditangkap Densus 88 Anti Teror. Pertemuan antara Ustadz Farid Oqbah dengan Presiden Jokowi itu terjadi pada tahun lalu, tepatnya pada 29 Juni 2020. Bahkan hal itu terekam jelas lewat jejak digital Ustadz Farid Oqbah yang tampak mengunggah pertemuannya dengan Presiden Jokowi di akun media sosial Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Ustadz Farid Oqbah juga menuliskan narasi bahwa ia meminta Presiden Jokowi untuk mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Bertemu Presiden, ya. Alhamdulillah baru saja sebelum asar hari ini kami bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Lalu kami minta beliau agar segera mencabut RUU HIP, tulis Ustadz Farid Oqbah dalam keterangan unggahan di akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, Ustadz Farid Oqbah juga menyampaikan bahwa ia bersama rombongan Persaudaraan Muslim Indonesia Parmusi juga meminta Presiden Jokowi agar membangun pasar-pasar syariah. Setelah itu kami minta untuk membangun pasar-pasar syariah, terangnya. Bahkan Ustadz Farid Oqbah juga sempat menasihati Presiden Jokowi 5 hal. Ya. Berikut 5 nasihat Ustadz Farid Oqbah untuk Presiden Jokowi. 1. Tegakkan sholat dan kebenaran. 2. Tegakkan keadilan. 3. Pilih orang yang tepat. 4. Basmi korupsi. 5. Pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan. Ya, ternyata nasihatnya baik juga ya.
baik dan juga nggak ada yang salah gitu. Baik, sobat sekalian, apa yang bisa kita sampaikan ya terkait berita ini adalah pertama, tentu saja kita semua kaget ya dengan tiba-tiba terorisme ini muncul ya. Tapi anyway, yang jelas pemerintah itu ya harus menafsirkan apa itu definisi terorisme itu sebenarnya. Karena kalau tidak memberikan definisi yang jelas ya, orang itu bisa petugas ya dalam hal ini Densus 88 bisa saja menangkap orang yang mempunyai indikasi ya, ataupun orang yang mempunyai diduga ya patut diduga melakukan tindak terorisme. Padahal apa yang dilakukan itu tidak mengarah kepada terorisme ya. Misalnya yang kita ketahui adalah melakukan aksi kekerasan ya, pemboman ataupun aksi kekerasan yang lain ya, melakukan penembakan secara beruntun ya, like pembunuhan massal ya, terorisme itu. Jadi kalau selama tidak jelas ya definisi terorisme itu mungkin akan banyak penangkapan Densus 88 itu yang tidak sesuai esensi dari terorisme itu sendiri. Dan juga yang kedua memang harus dibedakan ya, seseorang itu terlibat aksi teroris atau terlibat organisasi yang terafiliasi dengan teroris gitu. Terlibat teroris misalnya orang yang bersangkutan melakukan pemboman misalnya, atau orang yang bersangkutan melakukan teror ya dengan menggunakan senjata di muka umum ya, itu terlibat teroris. Juga hal yang lain misalnya terlibat organisasi yang terafiliasi, dia hanya tercatat saja pernah masuk bagian organisasi yang terduga teroris ya, masuk saja, tidak melakukan aktivitas teroris. Nah ini tidak bisa tidak melakukan aktivitas teror gitu. Jadi tidak pantas kalau orang itu hanya tercatat terafiliasi ya, tidak melakukan teror ya, tidak termasuk gitu orang yang melakukan terorisme. Ya, kemudian yang ketiga adalah harus adanya keadilan ya untuk isu tentang terorisme ini. Terorisme kan isu yang sangat lama ya, yang selalu digoreng ya, banyak orang-orang itu menganggap bahwasanya ini adalah ketika isu terorisme itu muncul, ini hanya pengalihan isu terhadap isu yang besar ya, bisa saja gitu. Kemudian juga terorisme muncul untuk mengkreditkan satu kelompok tertentu ya. Dalam hal ini memang terkesan ada sesuatu yang tidak adil dalam hal aparat ya, dalam hal rezim itu untuk menetapkan definisi teroris itu ya. Kadang satu kelompok disebut teroris karena melakukan teror. Di satu sisi kelompok itu juga melakukan teror tapi tidak disebut teroris. Misalnya siapa? KKB misalnya, KKB yang melakukan teror di Papua tidak disebut teror ya. Jadi tidak ada kepastian hukum, kepastian definisi ya. Bahkan orang kalau bersifat adil ya, bersikap adil, kalau satu pihak melakukan aksi teror, melakukan pengeboman ya, disebut teroris. Ketika ada orang lain atau kelompok lain melakukan teror ya, yang satu itu orang dari kelompok Islam, misalnya orang Islam, yang satunya ketika yang melakukan itu orang non muslim, itu tidak disebut teror gitu. Terjadi ada ketidakadilan dalam penyebutan teroris ini sendiri ya. Dan kalau kita melihat ada analisa dari pengamat teroris Haidar ya, itu mengatakan bahwasanya JI itu sudah bertransformasi menjadi organisasi yang bukan lagi organisasi teroris sejak 2007 ya. Jadi kita harus melihat fakta dengan fair ya, bahwasanya saat ini memang polisi itu masih melihat perspektif yang dulu, JI yang dulu, bahwasanya sebagai organisasi teroris. Padahal itu sudah jauh, sekarang JI itu sudah bertransformasi menjadi organisasi yang tidak memakai aksi kekerasan lagi ya. Jadi
hal ini aparat harus jujur, fair untuk menerapkan ataupun menindak satu kelompok itu dengan fair ya. Dan yang terakhir memang kalau melihat fakta sekarang tentang isu terorisme, kita sangat tidak setuju ya terorisme itu. Tetapi ada sebenarnya kembali lagi ya, aparat dan juga rezim harus jujur dan juga harus adil dalam menyikapi suatu kasus ya. Ada kasus yang lebih besar tapi penanganannya tidak begitu sama, yaitu apa? Kasus korupsi misalnya. Padahal ya kasus korupsi ini juga termasuk extraordinary crimes ya. Ya, kejahatan luar biasa yang harus disikapi ataupun perlu ada penanganan khusus ya. Jikalau sekarang misalnya seseorang itu ya hanya terafiliasi di dalam organisasi teroris ya, kemudian dicatut, ditangkap ya. Bagaimana dengan orang yang melakukan korupsi ya dalam suatu kelompok, misalnya partai misalnya? Kalau fair ya seharusnya semua harus ada bahwasanya harus ada penyebutan ya, kalau orang korupsi berarti partainya harus disebut partai korupsi ya. Kalau mayoritas orang itu melakukan tindak korupsi ataupun salah satu pihak saja ya seperti itu. Jadi kita harus fair bahwasanya korupsi ini ya, meskipun ada tindak terorisme yang sangat memberikan merupakan kejahatan yang luar biasa yang patut juga kita tidak setuju dan harus ditangani, tetapi di sisi lain pemerintah ataupun rezim itu harus fair terhadap penanganan terhadap kasus korupsi yang harus mendapatkan porsi yang pas ya. Artinya seseorang itu terlibat korupsi ya harus diusut sampai tuntas ya. Juga melakukan penanganan dalam hal ini ya dalam bidang hukum secara adil ya. Sedangkan secara keadilan ini di alam sekarang itu sangatlah sulit ya. Ketika seseorang itu berada pada ataupun mendekat kepada pucuk rezim, maka mereka aman ya. Kalau di luar itu, ketika kita di luar ataupun kita dikritik atau kita mengkritik itu pada rezim ini saja ya, orang yang mengkritik atau beda pendapat itu dikriminalisasi ya. Wallahu alam, kita tidak tahu, semoga kedepannya ini akan lebih baik ya, penanganan tindak korupsi harus benar-benar fair ya. Dan memang sebagian besar ya termasuk saya sangat berharap bahwasanya Densus itu jangan hanya tajam kepada rakyat-rakyat biasa, tetapi orang kelompok yang benar-benar yang mempunyai kapasitas ya, kemampuan senjata, misalnya KKB, itu harus Densus itu harus turun karena mereka benar-benar teroris ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Rondi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.